Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami hadir di Mall Nipah Makassar dalam program Meja Redaksi Harian Fajar. Pada edisi kali ini, edisi perdana Meja Redaksi Harian Fajar, kami mengangkat tema utama hukum dan politik dengan memilih topik pembahasan kita, yakni amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sebuah solusi ataukah modus. Kami telah mengundang 3 orang narasumber yang akan bersama-sama dengan kita membahas tentang topik yang kami angkat ini. Topik yang sebenarnya menjadi isu Senayan, isu nasional, isu elit politik di tingkat pusat. Kami coba bawa ke daerah untuk mendengarkan bagaimana respon, bagaimana sikap dan sudut pandang para politisi dan para pengamat di daerah menyikapi rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Apakah ini akan menjadi sebuah sesuatu yang harus kita lakukan, ataukah mungkin sesuatu yang perlu dipertimbangkan jauh lebih dalam lagi sebelum dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kami mengundang Bapak Amri Arsyid. Beliau adalah Ketua Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Iqbal Arifin. Beliau adalah dari Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga adalah seorang akademisi, dosen hukum tata negara di Universitas Hasanuddin. Dia sudah lama kita kenal, banyak menulis buku, kemudian banyak memberikan pandangan-pandangan politik hukum ketatanegaraan. Beliau adalah Fajur Rahman Jurdi. Selamat siang, Pak. Siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik. Sebenarnya tema tentang amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini, betulkah seperti dengan kecurigaan banyak orang bahwa kemudian ini adalah cara-cara PDI Perjuangan untuk mempertahankan kekuasaan dengan melibatkan seluruh elemen-elemen partai. Bahkan sekarang kita kenal kemarin Joko Widodo juga pernah sempat melakukan safari ke berbagai ke partai politik, mengundang mereka langsung ke istana, bahkan dia juga pergi ke lembaga tinggi negara. Nah, ini apakah sebuah memang, ini dulu yang pertama harus dijawab, apakah ini memang adalah modus ataukah memang ada keinginan besar dari partai PDIP untuk melakukan amandemen? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Ketua PKS, Dep Badrul, Pak Moderator. Jadi sebenarnya masalah amandemen bukan sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang haram. Ada 3 faktor sebenarnya apa yang melatar belakangi dibuatnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Faktor pertama, memang secara eksplisit founding father kita secara eksplisit ya itu sudah menggambarkan bahwa memang Undang-Undang Dasar ini tidak mempunyai ketetapan yang pasti. Itu pertama. Kemudian kedua, fleksibilitas yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu faktor kedua. Kemudian faktor ketiga, ya kita mencurigai ada juga inkonsistensi di dalam. Artinya setuju ada amandemen Undang-Undang 45? Saya belum sampai ke situ. Jadi posturnya yang saya jelaskan. Nah, menyangkut amandemen, kita sudah melaksanakan 4 kali amandemen. Ya, 4 kali. Dari tahun 99, 2000, 2001 dan terakhir 2002. Saya kira amandemen itu menjadi sesuatu yang lumrah, khususnya untuk menyempurnakan, apalagi itu berhubungan dengan ketatanegaraan, hukum dan lain sebagainya. Kalau kemudian amandemen ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh Republik ini karena ada hal yang urgensi, ya kita setuju-setuju aja, PDI Perjuangan setuju aja. Tapi ingat, yang mesti dicatat, yang mengemuka ada 2 persoalan. Ya. Pertama menyangkut kewenangan MPR, kedua menyangkut RAPBN yang ada hubungannya dengan ketetapan dilakukan oleh DPR RI. Yang jelas
yang tidak bisa, yang haram di amandemen itu menyangkut bentuk negara. Jadi selain itu bisa. Ya. Artinya Termasuk 3 periode. saya Bisa. kira begini, Ya. kita tidak harus, ya susah juga, karena memang ada prasangka yang kita tidak bisa bendung bahwa inilah dinamika politik. Tapi ingat, dalam pasal 37 yang saya bilang tadi eksplisit tadi 37, bahwa untuk aturan perubahan dalam Undang-Undang Dasar di pasal 37 ayat 2, jika mau merubah undang-undang diajukan itu secara tertulis dan menyangkut pasalnya dan jelas apa alasannya. Tentu saja ketika mau amandemen ada kertas kerja yang diusulkan, pasal yang kita mau ganti atau yang kita mau tambahkan, ini loh. Kalau tidak sesuai dengan pasal yang menjadi sebuah kesepakatan, ya itu saja inkonstitusional. Karena di aturan itu ada. Ya. Saya kira yang mengemuka tadi, saya fokus ke situ tadi. Pertama menyangkut pasal kewenangan MPR, kemudian kedua menyangkut RAPBN. Itu aja. Kewenangan MPR ini ada hubungannya dengan pokok-pokok haluan negara. Ya. Kan seperti itu. Kalau kemudian ada yang curiga Ya. bahwa ini menjadi alat politik atau kotak Pandora atau pintu untuk masuk ke perubahan pasal yang lain atau penambahan pasal lain, misalnya penambahan periode untuk presiden, ya kalau itu terjadi saya kira juga sah-sah saja. Ini kan menyangkut ketatanegaraan, Sah-sah. iya kan seperti itu. Tapi ingat, itu tidak dibicarakan. Yang mengemuka Di PDIP sendiri, apakah soal penambahan periode 3 periode itu sama sekali tidak ada? Saya tidak pernah mendengar kalau itu berkembangkan. Ini berkembang karena itu tadi prasangka, dan itu sah-sah saja. Yang jelas PDI Perjuangan menggaungkan ini pertama hanya bicara menyangkut masalah GBHN, PPHN, pokok-pokok haluan negara. Hanya menyangkut itu. Selain itu tidak ada. Ya. Dan itu pasti konsisten. untuk saat ini tidak ada. Kita tidak mendengar itu. Untuk saat ini. Ya, kalau tapi itu- ke depannya berarti bisa. Ini kan kita bicara konsensus, kesepakatan di MPR Kesepakatan. itu sendiri. Ya. MPR sendiri itu kan bukan cuma PDI Perjuangan, ada PKS, ada Demokrat, ada Golkar. Ingat, untuk merubah undang-undang diajukan oleh 1/3 dari anggota MPR. Ya. Untuk pengetukan pengajuan itu, amandemen itu disepakati oleh 50% plus 1. Ya, sampai di situ dulu Pak. Saya ke Pak Amri dulu. Bagaimana tanggapannya Pak terkait dengan setuju tidak dengan cara dia dengan cara PDP bahwa sesuatu itu konstitusional, tidak ada persoalan, bisa saja dilakukan amandemen, dan dia komitmen PDIP bahwa itu tidak ada yang lain-lain kecuali 2 hal, yaitu penambahan pasal di pasal salah satu pasal, kemudian satu adalah tentang PPHN. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Pertama saya ingin mengatakan bahwa amandemen adalah suatu jalur yang konstitusional. Ya, menurut saya ini adalah sebuah jalur yang harusnya memang di negara kita sah untuk ditempuh. Dan menurut saya harusnya kita jadikan sebagai jalan untuk memajukan negara kita, bukan sebaliknya. Dan saya yakin tidak ada partai-partai yang punya niatan seperti itu. Jadi sah saja untuk melakukan amandemen. Mungkin yang saya ingin sampaikan adalah setiap proposal, setiap pengajuan tentu ada latar belakang. Yang kedua, kita harus melihat bagaimana kondisi dan situasi yang ada saat ini. Saya ingin menekankan untuk di PKS saat ini mungkin terlalu banyak hal yang urgent yang harus kita lihat ya sebelum kita bicara amandemen. Poinnya belum saat ini bicara tentang Exactly, amandemen. betul. Bagi kami di PKS adalah amandemen adalah jalan yang sah. Tapi mungkin timingnya yang harus kita lihat. Timingnya. Menurut kami saat ini tidak tepat kita membicarakan soal amandemen sementara negara kita sedang menghadapi persoalan-persoalan yang cukup berat yang menurut saya harusnya ya elit-elit politik maupun juga pemerintah fokus membicarakan hal tersebut. Walaupun saya ingin mengatakan karena kita bicara sebagai politisi daerah bahwa kita membutuhkan adanya jalur yang baik, jalur yang benar untuk mengarahkan eksekutif kita ke depan bekerja bukan hanya jangka pendek, tapi jangka menengah dan jangka panjang. Dan saya kira PPHN ini adalah yang positif. Ya. Kalau itu menjadi fokus teman-teman di PDIP. Tetapi yang sering kali saya ingin mengatakan memang banyak orang yang bersuzon ya melihat bahwa kayaknya ini kotak Pandora gitu. Ya. Tidak ada yang tahu. Iya. Tapi berhati-hati suatu hal yang wajar kan. Ya. PKS juga termasuk yang berhati-hati mewaspadai ini jangan sampai ya apalagi PKS termasuk ya saat ini kita ada di luar pemerintahan
Ya. Di mana bisa jadi ya kalau kita berakhir pada voting dan seterusnya, yang terjadi adalah apa yang diinginkan oleh partai-partai koalisi sekarang yang relatif ya sangat gemuk lah istilahnya seperti itu. Makanya wajar kalau PKS saat ini mengatakan amandemen saat ini bukan timing yang tepat, tidak pas untuk membicarakan. Bukan sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang dilarang. Ya sah saja secara konstitusional gitu. Tapi jangan saat ini dong. Jangan saat ini. Jadi kalau misalnya pandemi berakhir 2022 boleh dibahas dong amandemen. Boleh dong. Boleh, kalau ya? misalnya memang kita butuhkan. Oke, ya kan? Silakan Pak Jul Rahman Jurdi menanggapi dua politisi, kemudian melihat bahwa mereka sebenarnya pada dasarnya tidak ada persoalan, cuma ada beberapa catatan. Silakan. Baik, terima kasih Bung Arman. Mohon izin Pak Ketua, Pak Iqbal. Amandemen kita semua setuju, siapapun di Republik ini pasti setuju bahwa itu adalah jalan konstitusional. Pasal 37 menegaskan konstitusionalitas itu dan tidak bisa ditafsirkan lain. Yang paling penting adalah yang didiskusikan sejak habis pemilu 2014 itu adalah substansi apa yang mau diubah di dalam amandemen itu. Yang diungkap oleh Pak Iqbal hanya satu soal dari sekian banyak soal yang diurut. Ya. Misalnya pasal 28D Undang-Undang Dasar tentang posisi DPD sebagai kamar kedua di dalam parlemen, apakah dia hanya sebagai supporting system di dalam kamar parlemen itu, ataukah dia mau diberi kewenangan legislasi yang sampai hari ini DPD itu hanya menjadi Dewan Pertimbangan DPR, bukan kewenangan legislasi. Ketika dia mau mengusulkan RUU harus mengajukan ke DPR. Nilai institusi DPD sama dengan nilai satu anggota DPR. Saking rendahnya nilai institusi ini di dalam konstitusi ketika mereka mengajukan proyek legislasi. Di bunyi konstitusi juga mereka hanya ikut membahas kalau diikutkan. Jadi itu jadi soal frase itu. Frase lain yang jadi soal juga adalah artinya di situ bisa amandemen kalau yang itu. Satu materi. Materi kedua misalnya yang bersoal posisi pasal 24B Undang-Undang Dasar itu adalah Komisi Yudisial. Ya. Kenapa ada lembaga semacam auxiliary state or help ada di dalam batang tubuh konstitusi? Semestinya kan kalau meskipun dia masuk di bab kekuasaan kehakiman, tapi dia berbentuk komisi. Akhirnya ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan pada tahun 2007 bahwa dia tidak boleh mengawasi etika perilaku hakim agung dan hakim konstitusi karena hakim agung dan hakim konstitusi bukanlah hakim yang diawasi oleh Komisi Yudisial, maka kewenangan dia hanya mengawasi perilaku hakim di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itu persoalannya. Kalau begitu keluarkan aja dia. Mungkin nanti diskusinya lain. Komposisi persoalan lain yang muncul adalah misalnya pasal 24 ayat 3, badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Ini memunculkan banyak sekali badan atau auxiliary, lembaga-lembaga negara bantu yang jumlah ratusan, itu memakan biaya negara dan bukan melahirkan debirokratisasi, justru menggemukkan birokratisasi. Rujukannya hanya satu di pasal 24 ayat 3, badan-badan lain. Tema lain, maksudnya klaster lain, misalnya posisi pilkada yang dicantumkan di pasal 18 ayat 4 yang menjadi bagian dari, ada yang menyebut ini rejim pemilu, rejim pilkada, dua rejim terpisah. Tapi ketika sengketa hasil lari ke Mahkamah Konstitusi, meskipun Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ini harus selesaikan di Mahkamah Agung. Problemnya apakah dia harus ditarik ke pasal 24E ataukah dia tetap ada di situ? Itu problem. Dengan komposisi pemilu serentak sekarang, dia masuk rejim mana? Rejim pemilu atau rejim Pemda? Itu soalnya. Belum kita masuk ke pasal 7. Pasal 7 dia cuma hapus koma, Pak Arman, Bung Arman. Hapus koma di belakang itu langsung dia bisa menjadi calon presiden seumur hidup berulang-ulang. Hapus koma ansi. Selanjutnya bisa dipilih. Artinya itu baru materi. Artinya ada satu hal yang bisa saja modus di sini kalau misalnya itu dilihat. Bisa jadi modus semua tadi Pak Arman. Modus bisa jadi modus semua itu. Tetapi kami melihat, saya setuju Pak Ketua, saya setuju juga tadi Pak Iqbal, memang waktunya belum tepat. Waktunya dulu kan kita dijanji mau amandemen sebelum pemilu tahun 2019 agar tidak ada tensi politik, tidak ada kepentingan politik, begitu. Tapi oligarki makin liar pasca pemilu 2019. Wah, sembarang dibikin. Nah, kita makin khawatir. Bukan soal konstitusionalitas atau tidak konstitusionalnya amandemen, bukan di situ problemnya. Problem adalah siapkah politisi ini berubah menjadi negarawan? Kita suruh
plus politisi minus negarawan. Itu yang jadi soal Nah, yang saat ini apakah sudah bisa dikatakan ada potensi negarawan dari para politisi? belum saatnya. Belum. Sekali lagi belum saatnya, Bu. Jadi kita titik tekannya bukan soal ini konstitusional atau tidak, bukan soal boleh atau tidak bolehnya amandemen, bukan. Ini adalah soal waktunya belum tepat. Terlalu banyak kita dijanji-janji, kemudian diberi harapan palsu, dan itu nyatanya Kapan tepatnya kalau menurut Undang-undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Undang-Undang Cipta Kerja yang seluruhnya melanggar ketentuan Undang-Undang P3. padahal itu Undang-undang- juga dijanjikan untuk perbaikan, begitu Kan maksudnya. katanya deregulasi itu Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Deregulasi kan Iya. dari 79 undang-undang existing itu dicabut di situ, lalu kemudian nanti akan dikurangi. Iya. Tahu nggak hasilnya apa? Justru melahirkan 49 aturan turunan. 49 aturan turunan. Deregulasi apa overregulasi? Kan overregulasi. Nah, ini bisa juga terjadi pada saat amandemen. Apa ketika yang nggak ditarik. mungkin? Apa yang nggak mungkin ya? Apa yang nggak mungkin? Ya. Jadi di situ problemnya kita. Problemnya kita adalah problem materi muatan banyak diskusi ini. Malah saya pernah mengusulkan diskusi di hotel, kalau nggak salah di Hotel Karo, karena banyak golongan yang merasa tidak terwakili, kembalikan ke utusan golongan. Jenisnya apa? Sampai rumusannya bahwa ketua-ketua golongan itu ex officio menjadi anggota MPR. Saya sedikit mau bertanya soal kita fokus sedikit tentang Ya. isu yang berkembang supaya kemudian masyarakat punya gambaran pas tentang amandemen ini. Kalau misalnya dari kacamata seorang Fajrul Rahman Jurdi, memang ini ada modus dan bentuknya seperti apa sebenarnya? Apakah misalnya memang karena ini kan sepertinya sedang digulirkan terus. Boleh khawatir nggak, Bung Harman? Boleh, silakan. Patut dicurigai Ya. bahwa PPHN itu hanyalah jalan antara, karena begini, koalisinya sudah 82%. Kalau PAN ikut 82%, PKS tinggal gigit jari. Kan nggak bisa. Nah, DPD juga 130 sekian orang itu kan mayoritas menjadi bagian dari bekas orang partai dan seterusnya. Tapi tetap begini, prinsipnya kita adalah tahan dulu, kita lihat timing yang tepat. Tetap kita mau ubah karena begini, struktur ketatanegaraan kita memang harus ada banyak hal yang harus Tapi diubah. catatannya harus ada jaminan bahwa tidak akan melebar kemana-mana begitu. Untuk sekarang kita tidak bisa menjamin apapun, dan politisi tidak bisa membuat iman politik kita untuk punya trust kepada mereka, karena banyak hal yang sebelumnya terjadi yang membuat kita tidak percaya. Tapi apa mungkin tiba-tiba tobat cepat begitu dalam waktu singkat? Kita tidak tahu. Ya, gitu. tunggu di situ. Kita tidak Silakan tahu. Pak Iqbal. Coba Pak Iqbal memberikan gambaran. Ada poin yang diberikan oleh Pak Rahman Jurdi bahwa PPHN ini bisa jadi hanya jalan antara. Jadi hanya pembuka kotak Pandora, ya kalau misalnya kita berbicara pembuka kotak, kemudian ketika masuk di dalam ngacak-acak di dalam, dan itu bisa saja kita khawatir ya, Pak Jurdi. Bisa terjadi. Silakan. Iya. Jadi tambah menarik ini diskusi. Iya. Iya, silakan. meruncing. Jadi yang mesti kita pahami, harus ingat, salah satu tujuan dari amandemen ya, untuk memperbaiki apa itu berhubungan dengan ketatanegaraan, persoalan HAM dan lain sebagainya. Tapi kan tadi sudah dijelaskan Ya, Pak Rahman, sebentar. ada undang-undang KPK, Posturnya saya ada akan jelaskan. kemudian undang-undang Sekarang Cipta gini, Kerja. Ternyata kemudian kan rusak. Kita bicara tentang KPK, undang-undang KPK, Minerba dan lain tenaga kerja, itu kan turunan dari undang-undang. Kenapa ini penting? Ini kita bicara tentang undang-undang dasar. Menyangkut kewenangan MPR atau menyangkut RAPBN bisa saja itu jadi undang-undang aja, nggak usah diamandemen. Yes. Tapi ingat, kalau dia menjadi undang-undang bisa di class action ke MK. Ini berbahaya, ini PPHN. Ya. Kalau kita bicara undang-undang turunan, itu kan undang-undang yang bisa di class action ke MK. Ya. Kalau undang-undang dasar nggak bisa, kecuali dengan jalan amandemen ketetapan MPR. ya. Kan begitu. Ya. Tapi memang kalau kita bicara bahwa ini menjadi pintu, sebenarnya saya tidak khawatir dia menjadi pintu bahwa ini menjadi cara partai politik lain untuk melanggengkan kekuasaan, bla 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 dan lain sebagainya. Kekhawatiran saya kalau pembukaan di kotak-atik. Pembukaan di kotak atik. Iya. Itu Kalau lebih ngeri lagi. pembukaan di kotak-atik. Berarti Tunggu dulu. PDP juga sepakat bahwa ada potensi kotak-atik, begitu ya? Bisa potensi kotak-atik ya begitu Pak ya? Secara psikis Iya. kita bicara ini. Ya, bisa ya? Bayangkan ya, Iya. kita aja PDI Perjuangan yang mengerti bagaimana posturnya ini bisa saja melenceng, kita berani Iya. karena kita anggap kemungkinan itu tidak akan ada. Ya.
Tapi Pak Fajrul tadi bilang 80% bisa saja ada. Ya. Tapi di sinilah peran partai politik, pembelajaran. Bagaimana? Bayangkan ya, saya mau ungkap, Amerika saja sudah melakukan amandemen sebanyak 26 kali. Ya. Kita baru 4 kali. Ya. Ya, kekhawatiran itu penting. Amandemen itu adalah, saya kira amandemen ini adalah semangat dari reformasi. Ya. Semangat dari reformasi. Bagaimana amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat. Fase pertama, amandemen pertama, bagaimana kewenangan presiden, kewenangan MPR itu kita atur sedemikian rupa supaya dia menjiwai semangat reformasi dan demokratis. Ya, kekhawatiran itu saya kira tidak ada masalah. Yang perlu dijawab tadi ya, apakah PDP sendiri juga ada rasa khawatir tidak bahwa ada perubahan-perubahan? Kekhawatiran PDIP lebih pada bahwa jangan sampai ini juga menjadi bola liar, dia mengarah kepada persoalan pembukaan undang-undang dasar, Ya. kemudian masuk ke bentuk negara, masuk yang lain. Saya kira yang lain itu saya tidak ada masalah. Artinya bisa lari ke situ ya? Kenapa ditetapkan tidak? ke situ Bisa ya? saja. Segitu. Kan kita udah tahu Republik ini kan jadi bingung juga, orang mempraktikkan ilmunya tentang demokrasi. Ya. Ada yang membentuk negara seperti ini, ada yang ideologi kita harus diganti seperti ini. Itu yang berbahaya. Ya. Asal tahu saja bahwa di mana Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di pembukaan. Pertanyaan di mana? Di pembukaan. Bukan. Karena dia menjadi pembukaan adalah term of reference. Ya. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Ya. Term of reference. Makanya kekhawatiran kami hanya pada pembukaan aja dengan bentuk negara. Kenapa khawatir? Iya, artinya kan begini. Apa yang membuat PDP khawatir? Kan yang melakukannya ini Iya, juga adalah benar. PDP sendiri. Di Republik ini kan apalagi masa sekarang kita bingung yang mana oposisi, yang mana partai penguasa. Kita bingung. Belum bisa di Kita bingung yang mana. Bisa saja oposisi kalau menganggap ini kepentingannya sama, dia bisa saja bersepakat. Berarti tidak kuat oposisinya, PDP belum kuat di Senayan begitu maksudnya, masih bisa berubah. Koalisinya. Saya kira untuk koalisi PDI Perjuangan dengan beberapa partai itu kuat, tapi Kuat. ingat bahwa tidak ada yang mayoritas banget gitu. Tidak ada. Meskipun Tidak ada yang mayoritas. dari sisi jumlah jelas mayoritas. Saja. Ya. Ya, karena begini, Karena sudah dapat semua jatah kata kuncinya bahwa PDI Perjuangan bicara tentang amandemen hanya seputar tentang PPHN. ya, kalau seperti itu ya. PPHN. Gitu. Bahwa kemudian ini menjadi liar nanti, saya kira PDI Perjuangan akan berada di garda terdepan untuk mengawal itu. Oke. Apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal cukup menarik bahwa PDP sebenarnya sendiri bisa saja ada kekhawatiran juga. Jadi bukan cuma masyarakat yang khawatir, PDP pun bisa khawatir. Cuma persoalannya adalah saat ini mereka hanya berbicara tentang PPHN. Silakan Pak. Ya. Kami pertama saya cukup senang dengan komentar Pak Iqbal ya, Ya. yang juga menyampaikan Ya. ada sedikit kekhawatiran. Saya kira itu manusiawi. Manusia ya. Karena kan kita tidak bisa kontrol 100% apa yang terjadi di Senayan pada Ya. saat diskusi. Saya setuju. Tapi satu hal yang mungkin saya ingin tekankan adalah setiap perubahan yang kita ingin lakukan harusnya ya spiritnya itu adalah spirit kepada pembelaan kepada masyarakat. Sehingga yang saya lihat ada gap yang perlu yang menurut saya terjadi saat ini adalah sepertinya suara masyarakat, suara rakyat ini tidak menjadi bagian dari keputusan ini. Jadi hanya bagian dari permainan elit tanpa melibatkan bagaimana sih pandangan masyarakat. Saya yakin kalau kita turun ke masyarakat, kita menanyakan hal yang sama, ya mungkin tidak terlalu berlebihan kalau saya mengatakan pasti 90% mengatakan ngapain amandemen. Masih banyak hal yang lain yang perlu kita lakukan gitu kan. Tapi kita perlu menghormati bahwa proses hukum, proses politik di negara kita pasti juga punya sisi positif. Jadi kembali lagi saya tegaskan bahwa ya PKS kita tegas mengatakan bahwa amandemen adalah hal yang sah, tetapi bukan saat ini untuk kita bicarakan. Timingnya belum tepat. Timingnya Kalaupun nanti datang timing nanti kita bicara lagi apa yang penting. pasti dan itu harus melibatkan